para dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Marlin Talanggen dengan NPM C1C023132 kelas B semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas akuntansi keuangan lanjutan dengan topik transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa, yaitu di materi bab 5. Yaitu kita tidak berlama-lama, langsung saya masuk ke rangkap bab, yaitu ini menjelaskan transaksi antara entitas induk dan entitas anak, penjualan, persediaan dan jasa, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang kedua, transaksi penjualan persediaan. Dan yang ketiga, transaksi penjualan jasa. Dan yang keempat, ilustrasi komprehensif. Dan eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, transaksi antara entitas induk dan entitas anak, dan yang kedua, pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Dan transaksi penjualan persediaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dan yang kedua, transaksi hulu. Dan yang ketiga, transaksi hilir. Dan yang berikutnya, gambar 5.1 menjelaskan transaksi antara entitas dan itu yang ini, yaitu 5.1 menjelaskan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Antara entitas anak juga sering terjadi transaksi yang disebut dengan transaksi lantaran. Contohnya di mana sesama entitas anak dari PT Astra International Tbk terlibat dalam transaksi jual beli persediaan. Dan pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak, yaitu entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk berserta entitas anaknya secara keseluruhan. Dan yang halaman 139 menjelaskan, yaitu gambar 5.2 konsep, yaitu yang ini, yaitu konsep konsolidasi. Itu satu kelompok usaha yang berikut entitas induk. Dari situ mereka tuh saling bersangkutan, dari entitas induk turun ke entitas anak A dan dari situ ke entitas anak B. Dan entitas induk terkelompok menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1 entitas tunggal, yang kedua 1 laporan keuangan, dan yang ketiga laporan keuangan konsolidasi. Oleh karena entitas induk dan entitas anak merupakan 1 entitas tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak menjadi transaksi di dalam 1 entitas yang harus dieliminasi dengan penjelasan dalam PSHK 65 yang menyatakan bahwa salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah
mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas. Dan yang berikutnya, transaksi penjualan persediaan dapat terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi, yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk. Dan yang berikutnya dampak terhadap jurnal eliminasi, yaitu jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketiga, seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehan, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Dan contoh 5.1 dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi, yaitu contoh dari transaksi antara entitas dalam kelompok usaha yang ini dia bersangkutan dengan yang contoh ini. Contoh ini menjelaskan, memberikan gambaran komprehensif terkait dampak transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak, baik terhadap pencatatan entitas induk maupun jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Dan PT Palapa PTP memiliki 100% dan saham PT Samudra PTS selama tahun 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PT ke PTS sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan itu sebesar pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020. Dan yang berikutnya menjelaskan skenario 1, menjelaskan seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga Rp 16 juta, dan skenario 2 seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Dan yang ketiga, skenario 3 sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga Rp 12 juta. Dan ini yang skenario 1 ini seluruh persediaan yang terjual. Ini adalah tabelnya. Dan terkait penjualan entitas PTP melaporkan keuntungan sebesar 4 juta dan penjualan sebesar 10 juta dan persediaan penjualan kurang dengan persediaan 6 juta, yaitu keuntungan tersebut sudah terrelasi karena persediaan yang diperoleh PTS dari PTB sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi. Oleh karena itu, pokok penjualan sebesar Rp 6 juta dan PTP di sisi lain PTS membukukan penjualan sebesar Rp 16 juta. Dan pokok penjualan senilai 10 juta, akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam satu entitas jurnal, yaitu ini adalah ini adalah tabelnya penjualan sebesar 10 juta dan
beban pokok penjualan sebesar 10 juta. Dan tabel 5.1 dan menjelaskan dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasi. Ini tabelnya. Dan yang berikutnya, kan tadi kan kita sudah baca di skenario 2 yaitu tentang keseluruhan persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Dan berikut halaman 142 menjelaskan penjualan dapat digambarkan dalam bagian berikut, itu penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan 6 juta dan persediaan 10 juta. Persediaan 6 juta dan PTP persediaan RP 10 juta PTS. Dan yang ini adalah rumusnya. Rumusnya yaitu bagian laba atas entitas anak 4 juta dan investasi pada entitas anak 4 juta. Dan berikutnya transaksi contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta, beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Yaitu penjualan sebesar 10 juta, beban pokok penjualan 6 juta dan persediaan 4 juta. Dan tabel 5.2 itu menjelaskan dampak jurnal eliminasi skenario 2 terhadap laporan keuangan konsolidasi yang tadi sudah saya jelaskan. Dan kita masuk ke skenario 3 sebagai persediaan terjual. Oleh karena persediaan yang diperoleh dari PTP baru 75% yang telah terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi besarnya, yaitu keuntungan penjualan yang belum terrealisasi sebesar Rp 1 juta dan 25% kali Rp 4 juta. Dan sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan jurnal tersebut, yaitu bagian laba atas entitas anak sebesar 1 juta dan investasi pada entitas anak sebesar 1 juta. Dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Sementara itu PTS mengakui penjualan senilai Rp 12 juta dan beban pokok penjualan sebesar 7 juta 500 kali 7 juta 75% kali 10 juta dan belum terrealisasi sebesar 1 juta dan dieliminasi sebesar 9 juta dan konsolidasi hanya sebesar 4.500.000 dan 75% kali 6 juta. Dan berikutnya adalah tabel penjualan 10 juta, beban pokok penjualan 9 juta dan persediaan 1 juta. Dan tabel 5.3 dampak jurnal eliminasi terhadap laporan keuangan konsolidasi. Dan berikutnya transaksi hulu penjualan persediaan. Untuk memperoleh pemahaman secara kompleks tentang prosedur konsolidasi, yaitu contoh 5.2 yang sudah menjelaskan dari sebelumnya, yaitu transaksi hulu penjualan persediaan. Yang ini adalah neraca per 31 Desember 2021
2020. Dan satu itu Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalan pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya yaitu Rp900 juta. Nilai wajar kepentingan pengendalian sama dengan nilai bukunya yaitu Rp300 juta. Selama tahun 2020, PT Andalan melaporkan perolehan laba neto sebesar Rp200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp50 juta. Dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terdapat penjualan kepada PT Andalan sebesar Rp100 juta dan dengan beban pokok penjualan sebesar Rp40 juta. Sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh PT Andalan dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Berikutnya prosedur konsolidasi tahun pertama yaitu 2020. Pencatatan PT Nusantara 1 Januari 2020 investasi pada PT Andalan sebesar 900 juta dan kas 900 juta dan 31 Desember 2020 itu investasi pada PT Andalan 150 juta dan bagian laba atas PT Andalan 150 juta. Dan 31 Desember juga 2020 itu dapat kas sebesar 37.500 dan investasi pada PT Andalan sebesar 37.500. Dan 31 Desember 2020 bagian laba atas PT Andalan sebesar 60 juta dan investasi pada PT Andalan sebesar 60 juta. Dan ini adalah tabel 5.5 ini menjelaskan tentang perhitungan jurnal eliminasi. Dan yang berikutnya saham biasa. Dan berikut persediaan diperoleh PT Andalan dan PT Nusantara belum terjual sampai akhir 2020 sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hulu harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat Andalan yaitu penjualan sebesar 100 juta, beban pokok penjualan sebesar 40 juta dan persediaan sebesar 60 juta. Dan berikutnya 5.6 adalah kertas kerja konsolidasi. Itu di halaman 147. Dan berikutnya adalah prosedur konsolidasi tahun kedua 2021 yaitu pada periode berikutnya 2021 PT Andalan melaporkan perolehan laba neto sebesar Rp250 dan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Andalan dari PT Nusantara pada periode 2020 telah terjual seluruh pada periode 2021 yaitu 31 Desember 2021 investasi pada PT Andalan sebesar Rp187.500 dan bagian laba atas PT Andalan Rp187.500
disajikan 31 Desember 2021 kas 75 juta dan investasi pada PT Andalas 75 juta. Dan yang berikutnya tabel 5.7 perhitungan nilai transaksi, yaitu halaman 149. Dan yang berikutnya kertas kerja konsolidasi 2021 adalah tabel 5.8 kertas kerja konsolidasi 2021, yaitu ini adalah tabelnya. Dan transaksi hilir penjualan persediaan. Secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hilir terkait penjualan persediaan digunakan ilustrasi yang sama, yaitu contoh 5.3 transaksi hilir penjualan persediaan. Dan ini menjelaskan PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu Rp900 nilai wajar kepentingan pengendalian pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Tabel 5.9 ini menjelaskan denda neraca saldo per 31 Desember 2020, yaitu selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar Rp200 juta dan pengumuman pembagian dividen sebesar 50 juta. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut, yaitu dalam penjualan PT Andalas. Itu terdapat penjualan kepada PT Nusantara sebesar 80 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta sampai 31 Desember 2020. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas seluruhnya belum terjual. Prosedur konsolidasi tahun pertama 2020 yaitu 1 Januari 2020 investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta kas 900 juta. Dan 31 Desember 2020 itu investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta dan penghasilan dari entitas anak sebesar 150 juta. Dan 31 Desember 2020 kas 37.500 dan investasi pada PT Andalas 37.500, yaitu selama periode 2020. Dan PT Nusantara sebesar 80.000 dan penjualan sebesar PT Andalas penjualan sebesar 50.000 dan keuntungan dari penjualan tersebut adalah 30.000. Dan akhir periode 2020 yaitu PT Nusantara saja yaitu 75% dari 30 juta. Dan 31 Desember 2020 bagian laba atas PT adalah yaitu 22.500.000 dan investasi pada PT Andalas 22.500. Dan tabel 5.10 tabel perhitungan jurnal eliminasi, yaitu penjualan 80 juta dan beban pokok penjualan 50 juta dan persediaan 30 juta.
Dan yang berikutnya adalah tabel 5.11, itu menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasi. Dan yang berikutnya adalah 31 Desember 2021 investasi pada pekan dalam, yaitu investasi pada pekan dalam 187,500 bagian laba atas pekan dalam 187.500, yang seperti yang dari sebelumnya yang saya menjelaskan. Dan yang berikutnya tabel 5.12, tabel perhitungan jurnal eliminasi, yaitu halaman 155. Dan yang berikutnya jurnal eliminasi, yaitu tabel 5.13, kertas kerja konsolidasi, yaitu transaksi penjualan jasa. Ini tabel konsolidasinya yang ini dan transaksi penjualannya yang ini. Penjualan jasa yaitu di sana sering terlibat dalam transaksi penjualan persediaan dan transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak yang juga dieliminasi. Contohnya 5.4 dan 4 transaksi penjualan jasa terhadap jurnal eliminasi, yaitu PT Palapa PTP memiliki 100% saham PT Samudra PTS pada Desember 2020. PTP memberi jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar 20 juta. Tagihan telah dikirim pada 25 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. PTS belum membayar tagihan tersebut. Atas transaksi pemberian jasa tersebut, PT akan membuat jurnal sebagai berikut, yaitu piutang usaha sebesar 20 juta dan pendapatan jasa sebesar 20 juta. Dan yang berikutnya adalah pendapatan jasa yang diakuisisi PTP harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri, yaitu PTS. Sedangkan dari sisi PTS, beban perawatan juga harus dieliminasi karena manfaat atas tersebut diperoleh dari entitas ini, sehingga jurnal yang dapat dibuat sebagai berikut, yaitu pendapatan jasa 20 juta, beban perawatan tuh 20 juta. Dan ilustrasi komprehensif ini PT Padwa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2020 sehingga Rp 800 juta pada tanggal tersebut. Nilai wajar kepentingan pengendalian sebesar Rp 200 juta. Nilai tercatat aset neto PT Satria pada 1 Januari 2020 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensi. Dan berikutnya adalah tabel 5.14. Ini menjelaskan neraca saldo per 31 Desember 2020. Dan prosedur konsolidasi tahun 2020 yaitu tanggal 1 Januari 2020 investasi pada PT Satria Bank 100 juta dan kas Bank 100 juta. Dan 31 Desember 2020 investasi pada PT Satria 300
20 juta, dan bagian laba atas PT Satria 320.000, dan 31 Desember 2020 kas 80 juta, dan investasi pada PT Satria 80 juta. Dan yang berikutnya tabel 5.15 ini menjelaskan tentang perhitungan jurnal eliminasi yang dari sebelumnya sudah menjelaskan. Yang itu ambil kesimpulan. Adalah SQD perhitungan saldo direferensi selama tahun 2020, dan keuntungan atau penjualan yang belum direlasi jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan 400 juta, beban pokok penjualan 310.000, persediaan 90.000. Dan di bawahnya tabel 5.16 adalah kertas kerja konsolidasi. Tabel 5.17 laporan keuangan konsolidasi 2020, yaitu PT Pandawa dan Etitas Anak laporan laba rugi konsolidasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Ini adalah laporan keuangan akhir konsolidasi 2020. Dari sini sampai di sini. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan atau bisa jelaskan. Terima